Kelompok 6 akan membahas materi pada bab 13.6 yaitu luas permukaan. Materi ini diawali dengan mengingatkan kita kembali dengan beberapa kasus khusus luas permukaan melengkung di ruang 3 dimensi. Nah, tujuan utama dari materi ini adalah mengembangkan rumus umum untuk menghitung luas dari permukaan sembarang yang melengkung di ruang 3 dimensi. Permukaan yang melengkung di 3 dimensi ini, di ruang 3 dimensi ini disebut dengan permukaan G. Nah, ini merupakan semua permukaan yang melengkung ini merupakan permukaan, kita beri nama permukaan G, disebut permukaan G. Selanjutnya, daerah alas S kita sebut dengan daerah alas S. Ini semua yang ini merupakan daerah alas S. Nah, daerah S ini merupakan daerah tertutup dan terbatas yang terletak pada bidang Z atau bidang aksi, berfungsi sebagai bayangan atau proyeksi dari permukaan G. Nah, untuk menghitung luas permukaan melengkung yang cukup rumit, jika kita menghitungnya dalam keadaan melengkung, kita akan membagi terlebih dahulu seperti dengan metode partisi atau pembagian. Nah, dengan membuat jaring-jaring alas seperti ini. Nah, kita akan membuat jaring-jaring alas seperti jalan yang di bawah ini. Kita akan membuat di bawah S ini dengan garis-garis seperti ini. Nah, potongan-potongan ini menghasilkan banyak persegi panjang kecil yang terletak di dalam daerah S. Nah, diberi nama dengan daerah pasir ini diberi nama dengan S. Nah, di mana si F ini adalah nomor kotaknya. Jadi seperti ini 1, 2, 3 sampai ke kotak N. Kotak di lantai Rn ini memiliki ukuran panjang, delta xn dan memiliki ukuran lebar delta gn. Nah, jadi luas kotak kecil di lantai ini dapat dihitung dengan rumus A dari Rn sama dengan delta xn dikali dengan delta gn. Selanjutnya, gambar ini kan memperlihatkan permukaan melengkung G seperti pada penjelasan pertama. Di bagian dasar bidang X terdapat satu kotak persegi kecil dengan ukuran lebar xm dan dengan ukuran dengan ukuran panjang xm dan lebar gn. Nah, kotak pasir ini diproyeksikan tegak lurus ke atas. Kita proyeksikan lurus ke atas dengan garis putus hingga membentuk permukaan melengkung G di titik pada titik P. Nah, di titik P tersebut bagian permukaan melengkung yang kecil kita sebut dengan GR. GR ini merupakan permukaan yang tadi sudah kita bagi dengan presentasinya. Nah, permukaan melengkung ini kita sebut dengan GM. Didekati oleh titik M ini, permukaan GM ini didekati oleh sebuah potongan bidang datar berbentuk jajaran genjang sehingga yang disebut dengan TM. Nih, jajaran genjang dimaksud TM. Jadi ini merupakan selanjutnya tadi kan ini di titik E, X, M, Y, N, selanjutnya jajaran genjang sini. Nah, kita pakai gambar gambar 2 ini merupakan besaran dari gambar bidang sini ini merupakan garis jajaran bidang sini ini dibentuk oleh dua vektor posisi yaitu vektor U dan VF vektor U dan vektor ini. Nah, posisi vektor ini untuk arah sumbu X ketika kita melangkah sejauh delta X, kemudian
kita kasih jauh data bahwa setiap faktor bilangan ini memiliki tiga komponen. Pertama yaitu I sumbu X, dan Y sumbu Y, dan K sumbu Z. Jadi kita analisis pergerakan faktor UM untuk satu persatu berdasarkan ada nomor 2. Rekomendasi ini dibuat tepat berada di atas panjang kotak delta XM. Artinya angka maju horizontalnya searah dengan sumbu X adalah besaran delta XM, maka komponen tekanannya adalah delta XM. Nah, berdasarkan karena faktor M ini hanya fokus melihat perubahan ke arah depan sumbu X, dia sama sekali tidak bergeser ke kanan atau ke kiri. Jadi dengan demikian pergeseran di sumbu Y benar 0. Oleh karena itu nilai 0 komponen Y tidak perlu dituliskan dalam PDS. Oleh nilai hitungan parsialnya yaitu fx, xm, ym. Jadi kalau misalnya kita gabungin kedua komponen sudah kita bahas tadi, yaitu komponen I, komponen Y, dan komponen K, maka kita akan mendapatkan untuk faktor M sebagai berikut. Ini faktor M dan faktor TFM nya dengan menggunakan vektor Fn ini bertugas untuk menunjukkan perubahan ke arah sumbu Y sejauh delta dm, sehingga komponen X yang benar 0. Nah, hal ini masalah rumus untuk vektor 2 yaitu vektor Fn. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, dari penjelasan rekan saya itu tadi kan kita sudah tahu ya, untuk jajar jenjang itu ada IM, ada QM, sama QM. Nah, di aljabar linear itu kalau kita mau cari dua jajar jenjang yang kita sebut dua jajar jenjang gitu ya, itu kita menggunakan non QM cos produk QM. Nah, kalau kita ingin menghitung delta XM 0 untuk I 0 dengan 0, terus delta YM menentukannya
kita mau cari I-nya, berarti I-nya kita tutup. J samakannya kita kali silang. Nah, si 0 ini kita kali dengan dz per dy delta dm. Begitu ya caranya kalau kalian masih ingat. Jadi kita dapatkan hasilnya itu 0 min dz per dx dikali delta xm delta ym. Nah, ini I, lalu dikurangi dz per dy delta xm delta ym kurangi 0. Ini untuk y. Nah, ditambah delta xm dikali delta ym dikurangi 0 deltanya. Nah, lalu sama dengan, nah ini kan semuanya nih ada delta xm delta ym nya kan. Nah, untuk delta xm delta ym nya itu kita keluarkan ya, kita faktorkan. Untuk ininya ini kita tulis ulang min delta z dz per dx ini sebagai I kan, dikurangi min dz per dy ini j ditambah k, lalu sama dengan, nah untuk delta xm delta ym ini kita mengganti misalkan menjadi dari Rn. Untuk yang ininya kita tulis ulang dz per dx dikurangi dz per dy j ditambah k turun. Nah, kita kan udah dapat nih ini itu sebagai norm ini norm um faktor dengan m. Kalau jadi luas ya, itu sama dengan dz per dx kuadrat ditambah dz kuadrat ditambah 1. Sebenarnya satu ini 1 kuadrat, tapi karena 1 kuadratnya adalah 1, jadi kita nggak perlu tulis 1 kuadratnya. Nah, lalu setelah ini kan ada setiap delta s yang kecil-kecil ya, yang kecil-kecil. Nah, ini kita jumlahkan menggunakan Iman, teman-teman. Nah, berarti S sama dengan sigma sama dengan 1 4. Nah, ini kita tulis lagi yang ini dz per dx kuadrat ditambah dz per dy kuadrat tambah 1. Jangan lupa ini juga dikali dengan Rn sama dengan ini kan kiriman. Nah, kita mau dibangkitin dia ke bentuk unit. Nah, kalau ke bentuk unit n mendekati hingga ini kita tulis lagi dz per dx kuadrat ditambah dz per dy kuadrat tambah 1 kali
kan limit nih, bentuk limit. Nah, ketika limit ini kita bawa ke bentuk integral lipat 2, maka akan menjadi integral lipat 2. Nah, rumusnya akan menjadi f sama dengan integral lipat 2 adalah akar dz dari zx kuadrat ditambah kenapa ini jadinya dikali DA, sebenarnya ARN ini kita jadi ini sebenarnya sama aja, ARN sama dengan DA gitu. Nah ini untuk kalau misalkan kita ubah ke bentuk integral lipat 2, tapi biasanya kalau yang di buku itu bentuknya jadi begini, kurang pasir terhadap x kuadrat ditambah dengan pasir terhadap x kuadrat. Biasanya penulisannya begini kalau yang di buku. Nah kalau saya kan pakainya dari awal tuh dz per doyet biar ngomongnya tuh nggak bisa. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, di sini yang pertama ada contoh. Jika S jarak persegi panjang dibilang fiksi yang dibatasi oleh garis X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, carilah luas dari bagian dari permukaan tabung Z sama dengan akar 4 min X kuadrat yang terproyeksikan ke dalam S atau gambar yang ada di sini. Nah, artinya di sini kita harus mencari luas permukaan bagian tabung dari Z sama dengan akar 4 min X kuadrat. Nah, yang diproyeksikan pada daerah, berarti daerahnya ini kita bisa S sama dengan jadi kita mencari luas permukaan bagian tabung yang diproyeksikan pada daerah ini. Langkah pertama yaitu adalah kita harus mengidentifikasi fungsi permukaannya. Jadi permukaan ini kan yang diberikan itu adalah Z akar 4 min X kuadrat. Berarti kita bisa tulis di sini Z sama dengan Fx, Y itu adalah 4 min X kuadrat. Nah karena luas permukaan ini berbentuk Z sama dengan Fx, Y, jadi kita bisa gunakan rumus yang nanti sama dengan bisa gunakan rumus ini. Nah lanjut, langkah kedua adalah kita cari turunan parsial dari si fx-nya. Diketahui tadi itu kan fx, y nya itu adalah akar 4 min X kuadrat. Jadi kita ubah dulu menjadi pangkat, dimana menghasilkan fx, y sama dengan 4 min X kuadrat pangkat 1/2. Nah lanjut kita turunkan terhadap X, hasilkan fx sama dengan 1/2 kali 4 min X kuadrat pangkat 1/2 dikali dengan min 2x. Nah ini kita bisa sederhanakan menjadi bentuk fx sama dengan min x per akar 4 min X kuadrat. Nah ini sederhananya. Kita lanjut langkah ketiga yaitu cari turunan parsial y-nya atau fy-nya. Nah tadi ini kan fungsinya ini adalah fx, y sama dengan akar 4 min X kuadrat. Berarti tidak mengandung y. Jadinya kita bisa dapat fy-nya ini adalah 0. Seperti itu. Lalu kita hitung untuk f kuadrat x-nya dan f kuadrat y-nya. Tadi fx ini kita dapat, lalu kita kuadratkan. Kita kuadratkan jadi f kuadrat x atau fx kuadrat. Itu berarti min X per akar 4 min X kuadrat dikuadratkan, menghasilkan X kuadrat per 4 min X kuadrat. Lalu yang FY kuadrat kita bisa dapat 0. Kita bisa dapat 0. Selanjutnya kita masukkan ke rumus luas permukaan, yaitu yang ini, rumus luas permukaan. Nah nanti kita bisa
kuadrat itu adalah x kuadrat per 4 min x kuadrat ditambah FY kuadratnya 0 plus 1 kita. Nah ini kita bisa gabungin pecahannya, dimana pembilangnya ini jadi 4. Oke, ya. Kita gabungin dulu pecahannya. Jadi x kuadrat plus 4 min x kuadrat per 4 min x kuadrat. Seperti ini. Kita ubah pembilangnya menjadi 4. Jadi kita bisa dapat per 4 per 4 min x kuadrat dx. Nah seperti ini. Lalu akar dari 4 ini kan 2. Lalu akar dari 4 ini adalah 2, jadi kita hilangkan akarnya. Kita bisa mendapatkan ini 2 per 4 min x kuadrat dx. Nah seperti ini. Lalu kita tentukan batas integralnya. Sudah kita tentukan batas integral. Dari proyeksi S itu kita dapat berarti X lebih dari 0 dan X kurang dari 1. Lalu Y lebih dari 0 dan Y kurang dari 2. Nah karena dA ini sama dengan dx, jadi kita bisa dapat ini seperti ini. Jadi AG batas integral 0 sampai 1, terus ini batas integral 0 sampai 2 per akar 4 min x kuadrat dy dx. Nah seperti ini. Lalu kita integralkan terhadap y. Kita integralkan terhadap y karena 2 per akar 4 min x kuadrat ini tidak mengandung y, jadi kita anggap konstanta. Nah nanti selanjutnya ini integral 0 sampai 2 per akar 4 min x kuadrat dy sama dengan 2 per akar 4 min x kuadrat sub y batasnya sampai 2 seperti itu. Ini sama dengan 2 per akar 4 min x kuadrat 2 min, ini kita bisa dapat 4 per 4 min x kuadrat seperti ini, sehingga kita dapatkan y sama dengan integral batas 0 sampai 1 4 per akar 4 min x kuadrat dx. Lalu kita keluarkan konstantanya. Jadi kita bisa dapat sama dengan 4 integral 0 sampai 1 per akar 4 min x kuadrat dx. Nah seperti ini. Lalu kita gunakan rumus integral standar. Nah selanjutnya kita bisa pakai integral standar, di mana integral dx per akar a kuadrat min x kuadrat sama dengan sin min 1 x per a plus c. Nah di soal ini kan a nya itu adalah 2, jadi kita bisa dapatkan integral 1 per akar 4 min x kuadrat dx sama dengan sin min 1 per 2 kali x per 2. Lalu kita substitusikan batasnya. Jadi tadi kita mendapat AG nya adalah ini, kita tinggal substitusi ini teman-teman. Kita substitusi jadi A sama dengan 4 kali sin min 1 x per 2 dengan batas 0 sampai 1. Nah ini kan sin min 1 per 2 ini adalah pi per 2, kita masukkan garis bawahnya ya. Jadi sin min 1 per 2 ini sama dengan kan berarti pi per 6. Lalu kita substitusiin sekarang yang batas bawah, jadi sin min 1 kali 0 sama dengan 0. Jadi kita bisa dapatkan AG ini sama dengan 4 pi per 6 kurang 0. Lalu ini kita rapikan jadi 4 pi per 6 sama dengan, berarti kita bagi jadi 2 pi per 3. Nah berarti kita bisa dapat hasil akhirnya adalah AG sama dengan 2 pi per 3 seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini ada contoh nomor 2, di mana carilah luas permukaan Z sama dengan S kuadrat tambah Y kuadrat di bawah bidang Z sama dengan 9. Diketahui berarti Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat yang dibatasi bidang Z sama dengan 9. Nah, langkah pertama kita tentukan daerah proyeksinya, di mana kita cari perpotongan kedua permukaan. Artinya di sini X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9.
seperti ini. Sehingga daerah proyeksinya ini adalah S sama dengan X, Y X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 9. Karena berbentuk lingkaran kita gunakan koordinat polar. Lalu yang kedua kita gunakan rumus luas permukaan. Rumus permukaan itu adalah A sama dengan integral fx kuadrat tambah fy kuadrat tambah 1 dA. Nah, ini rumus dari luas permukaan, dengan fx, y nya itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Seperti biasa kita cari tunggal parsialnya dulu. Terhadap x berarti fx sama dengan 2x, terhadap y berarti fy sama dengan 2y. Seperti ini. Lalu kita substitusikan saja ke rumus, berarti kita bisa dapat AG sama dengan akar dari 2x kuadrat tambah 2y kuadrat plus 1 dA. Nah, ini kita dapatkan berarti 4x plus 4y kuadrat, 4x kuadrat plus 4y kuadrat plus 1 dA. Nah, karena x kuadrat sama dengan y kuadrat ini r kuadrat dan dA ini sama dengan r dr d theta, maka kita dapatkan berarti di sini batas 0 sampai 2 phi dan batas 0 integral batas 0 sampai 3 akar 4x kuadrat plus 1 r dr d theta. Seperti ini. Lalu kita hitung integralnya terhadap r. Berarti kita substitusikan u sama dengan 4r kuadrat tambah 1. Jadi kita sehingga du sama dengan 8r dr atau r dr sama dengan 1/8 du. Nah, maka integral r akar 4r kuadrat tambah 1 dr sama dengan 1/8 integral u pangkat 1/2 du. Ini sama dengan 1/8 2 kali 2/3 u pangkat 3/2 dengan 1/12 4r kuadrat plus 1 pangkat 3/2. Seperti ini. Lalu kita tinggal masukkan batasnya. Masukkan batas berarti 1/12 kali 4r kuadrat plus 1 pangkat 3/2 dengan batas 0 sampai 3. Kita dapatkan 1/12 kali 37 3/2 min 1. Sehingga AG nya atau luas permukaannya integral batas 0 sampai 2 pi 1/12 kali 37 3/2 min 1 d theta. Nah, kita hitung integral terhadap theta karena integral ini konstanta, jadi kita bisa dapat integral batas 0 2 pi dengan d theta ini 2 pi. Jadinya luas permukaan sama dengan 1/12 37 pangkat 3/2 min 1 kali dengan 2. Nah, ini kita bisa dapatkan berarti pi/6 kali 37 3/2 min 1. Nah, ini adalah jawaban akhir dari luas permukaan gitu.